yang apa ya, untuk diri kita sendiri, sesuatu untuk keluarga dan orang terdekat kita. Me time itu ya agar kita tuh selalu mendapatkan sukacita, selalu me time seperti berdoa kepada Tuhan, segala sesuatu yang baik yang bisa kita lakukan untuk kita sendiri, bahkan untuk orang lain. Time adalah waktu yang saya suka karena gimana saya bisa mendekatkan diri kepada Tuhan secara pribadi dan mengenal Tuhan lebih baik lagi setiap harinya. Waktu buat sendiri, time waktu buat sendiri. Me time, me time. Menurutku me time itu adalah suatu waktu, suatu saat yang spesial, benar-benar kita kasih buat diri kita untuk memberi apa ya, istilahnya apresiasi untuk apa yang sudah kita lakukan. Entah itu me time istirahat atau berjalan-jalan, rekreasi, mencari inspirasi baru. Pokoknya sebuah waktu yang memang khusus untuk mengapresiasi diri kita. Menurutku me time itu waktu untuk diri sendiri. Menurut aku me time itu adalah waktu kita untuk berbuat dengan diri sendiri, untuk menikmati jalannya kehidupan dengan diri kita sendiri. Me time itu meluangkan waktu untuk diri sendiri. Luangan waktu buat diri sendiri. Kalau me time itu kayak ngeluangin waktu buat diri sendiri. Kayak misalnya kalau aku sendiri sih kayak maskeran, terus baca buku, atau cuma ngedrakor 3 episode 1 malam kayak gitu aja. Me time menurut aku itu waktu buat aku sendiri, buat nyenengin diriku sendiri, biar aku bisa kayak merefleksikan tindakan-tindakan atau perbuatan aku yang kemarin sih. Waktu yang kita sediakan untuk diri kita sendiri dengan melakukan segala sesuatu yang kita senangi dan menyegarkan pikiran kita. Me time setiap hari seperti berdoa rosario, novena, berdoa untuk keluarga. Saya mempunyai sesuatu pelayanan, yaitu saya suka mendoakan orang lain gitu, selain mendoakan diri saya. Untuk me time sendiri di saat-saat pandemi ini kita jadi lebih sering memiliki me time ya, karena segala aktivitas kita semua dibatasi di rumah. Kita melakukan segala aktivitas sehari-hari juga melalui online, jadi me time kita lebih banyak dan lebih berkualitas daripada masa-masa sebelum pandemi. Lumayan baik. Cuman banyak ya? Ya kalau saat ini sering ya, kan di rumah terus. Aku me time aku me time setiap hari. Paling enggak sih seminggu sekali ya. Pas hari Minggu itu pas ya itu khusus untuk aku. Sebenarnya setiap hari kan kamu melakukan sesuatu dengan diri sendiri kan, tapi mungkin waktu-waktu yang khusus banget buat kita menikmatinya itu ya mungkin seminggu sekali mungkin ya. Kalau ada waktu luang aja sih paling seminggu sekali, hari Sabtu gitu. Paling cuma setengah hari. Kalau buat me time biasanya karena kerja, weekdays kerja pasti pas weekend ini sih yang kayak Sabtu Minggu udah pasti me time kayak maskeran atau drakor sampai malam. Me time jarang sih. Aku lebih menikmati waktu bersama teman. Setiap hari. Saya meluangkan kitab suci itu setiap hari ya, dari sesuai dengan bacaan harian yang dikirimkan oleh katekis saya seperti itu. Untuk membaca kitab suci sendiri, untuk saya sendiri hampir setiap hari, karena setiap hari itu di grup OMK Atmodirono sendiri mengirimkan bacaan-bacaan harian yang di-share oleh Romo sendiri, dan itu pun sangat berarti bagi kesenjangan di OMK. Jarang. Ya nggak sering sih, jarang. Lewat HP biasanya. Mau jawaban jujur apa Bom? Ya jujur dong. Meluangkan waktu untuk membaca kitab suci sebenarnya
Dulu aku ada komitmen setiap hari, setiap pagi, setiap bangun tidur itu baca kitab suci. Tapi kenyataannya kalau aku ingat, Gak pernah. Sejujurnya sih kalau membaca kitab suci secara real buku itu jarang banget sih. Cuman maksudnya kan kalau kita bisa ibadah gitu kan juga pasti mendengarkan ayat kitab suci kan. Suci. Jarang banget. Kalau baca kitab suci, puji Tuhan, tiap sebelum berangkat kerja biasanya tetap baca kitab suci walaupun cuman satu perikop atau 1-2 ayat kayak gitu. Baca kitab suci selama pandemi jarang sih. jarang sih waktu masa pandemi ini kan kita sering nggak buat latihan lektor, jadi jarang. Dan sebelum masa pandemi itu kita sering banget buat latihan lektor. Ayat favorit saya itu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, Matius bab 10 ayat 16. Karena saya masih katekumen, belum baptisan, jadi saya tuh harus bisa seperti ular, yaitu sifatnya cerdik, ulet, tanggung jawab, dan sangat pintar, tetapi tulus seperti merpati, kita ikhlas karena Tuhan. Seluruh ayat menurut saya itu sangat berkesan dan sangat favorit. Apalagi di surat-suratnya Yohanes yang mengajarkan kita akan kita kasih Tuhan kepada kita dan seluruh umat-umatnya. Begitu. Terima kasih. Nggak ada. Tinggal baca aja, nggak ada. Aku paling suka, sebenarnya ada banyak ayat kitab suci yang aku suka, tapi yang untuk saat ini yang aku suka itu dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Menurutku ayat kitab sucinya itu ada di kitab Yesaya bab 40 ayat 29. Di situ dikatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat kitab suci yang paling berkesan Timotius 1 Timotius berapa ayatnya aku lupa. Itu isinya tentang janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut kalau kamu tuh muda, jadilah teladan bagi sesamamu, kayak gitulah. Pernah baca Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Dia. Ayat berkesan itu Ulangan 31 ayat 6. Bisa di isinya? 12 yang bunyinya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang berkesan dari aku dari Filipi 4 ayat 6, yaitu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tesalonika 1 bab 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Halo teman-teman muda, pernah nggak sih kalian merasakan suatu kebosanan dalam menjalankan rutinitas kalian? Pernah nggak sih kalian seperti berada dalam lingkaran rutinitas yang tidak ada akhirnya? Pasti pernah ya? Nah, ketika teman-teman merasakan hal-hal seperti itu, perasaan-perasaan seperti itu, teman-teman membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak dari rutinitas kalian. Kalian perlu memiliki waktu untuk diri kalian agar energi kalian tidak terbuang secara percuma. Kalian membutuhkan yang namanya me time. Pasti teman-teman tahu apa itu me time. Me time adalah waktu yang kalian luangkan untuk diri kalian sendiri, yang tujuannya adalah untuk menyegarkan kembali pikiran-pikiran kalian serta menambah daya konsentrasi kalian dalam menjalani rutinitas selanjutnya. Me time dapat kalian lakukan dengan menjalankan hobi kalian secara pribadi.
Misalnya naik gunung, berolahraga, memasak, atau yang perempuan suka ke salon, perawatan, dan sebagainya. Dan waktu-waktu sendiri itu dapat menambah daya konsentrasi kalian, sehingga kalian dapat lebih segar lagi dalam menjalankan rutinitas kalian. Selain itu, sebagai orang beriman, kita juga perlu menyegarkan jiwa kita dengan melakukan me time bersama Tuhan Yesus. Nah, me time bersama Tuhan Yesus dapat kita lakukan dengan cara berdoa dan meluangkan waktu untuk membaca kitab suci. Dengan berdoa kita dapat semakin dekat dan dengan berkomunikasi dengan Tuhan Yesus sendiri. Dengan membaca kitab suci, kita semakin mengerti sabdanya dalam bagi hidup kita. Sabda Tuhan Yesus yang terdapat dalam kitab suci, bila direnungkan akan sangat besar faedahnya dalam hidup kita. Walaupun kisah-kisah kitab suci hanya banyak yang berbentuk cerita, tapi bila kita merenungkannya secara sungguh-sungguh, kisah-kisah tersebut dapat berbicara dalam hidup kita. Nah, itu merupakan me time bersama Tuhan Yesus yang dapat menjadi kekuatan bagi kita, orang yang beriman dan pengikut Kristus sendiri. Oleh karena itu, Frater mengajak untuk kalian meluangkan waktu untuk diri sendiri. Sebagai orang beriman, kita dapat meluangkan waktu dengan lebih banyak berdoa dan membaca kitab suci. Hal itu dapat menyegarkan jiwa dan batin kalian, sehingga kalian dapat semakin memiliki makna dan tujuan dalam hidup kalian. Mari, luangkan waktu lebih banyak untuk itu dan rasakan perbedaannya. Kalian akan lebih dapat mudah bergembira dan berbahagia. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.